Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ali. Saya peserta PPG dalam jabatan Universitas Pendidikan Indonesia, program studi IPA. Kemudian nomor UKG saya 2015-0259-5226. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran. Terima kasih, semoga mendapat hasil yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita undang dulu. Anak-anak untuk join ke Zoom. Kita tunggu 2 menit lagi ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 91, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baik Pak, alhamdulillah. Ya, baik-baik ya, alhamdulillah. Apa Kemudian ya saya alhamdulillah baik kabarnya. Kemudian mikrofon dan videonya silakan diaktifkan, cari posisi yang enak untuk belajar. Karena nanti selama pembelajaran pagi ini kita akan banyak diskusi dan tanya jawab ya. Kemudian untuk absensi kegiatan pada pagi hari ini sudah ada di bagian chat. Udah kelihatan? Pada bagian chat. Kelihatan. Saya belum. Silakan diisi. Ada ya? Ya, silakan absensi. Untuk kegiatan kita pada pagi hari ini di bagian chat. Ada ya, udah tampil? Ada. Absennya? Ya, silakan diklik. Nah, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan berdoa. Silakan dipimpin doanya. Ketua. Dam, silakan pimpin, Dam. Baik semuanya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Adam udah mimpin doa ya. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini ya akan berlangsung lancar ya dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Afwan, Pak Afwan. Amin, amin. Amin. Oke, pada pertemuan sebelumnya ya kita membahas mengenai listrik statis pertemuan kedua ya minggu lalu, yaitu mengenai apa? Jawaban listrik statis apa? Ya, percobaan listrik statis Deret tribol listrik. menggunakan 2 buah balon ya. Pada pertemuan pagi ini ya tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan fungsi dan cara kerja elektroskop sederhana. Kemudian siswa dapat membuat elektroskop sederhana. Kemudian siswa dapat mempresentasikan hasil karya elektroskop sederhana. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya kolom 2 muatan listrik. Kemudian yang kelima,
siswa dapat menghitung besar gaya kolom 2 muatan listrik. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian banyak manfaat ya yang dapat kita ambil ya, yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari mengenai listrik statis ini. Yang pertama bisa dilihat gambarnya, ini gambar apa? Anti Oke, penangkal listrik. Ya, fungsinya apa penangkal listrik ini? seluruh Alirkan ke bawah muka bumi nanti, Pak. Ya, Di muka bumi di bawah. dialirkan ke bumi gitu ya, sehingga iya. ya muatannya menjadi netral. netral. Kemudian yang kedua, ini apa? Alat fotokopi. Ya, Fotokopi, mesin fotokopi. Ya, mesin fotokopi. Ini penerapannya dalam apa? Dalam itu fotokopiannya. pencetakan Apa yang Listrik gerakan statisnya. fotokopiannya. Ya, Gimana supaya tinta dapat warna menempel bisa pada lihat. tinta Tinta dapat menempel kertasnya. pada kertas. Kertasnya, Pak. Kemudian ini yang ketiga apa? printer. Printer. Ya, printer. Penerapan listrik statisnya di mana? Juga sama Itu, kayak Pak. fotokopi. Ya, Warna. itu ini, Pak. Bagus, Warna sama yang seperti kita- mesin fotokopi. Kemudian gambar yang keempat apa? Cerobong asap Cerobong pabrik. asap. Cerobong Pabrik. asap. Di mana penerapan listrik statisnya? Filternya kali ya, Pak. Cerobongnya, Pak. Cerobongnya. Cerobongnya. Filter. Dia menarik karbon mungkin. Menarik Alat filternya karbon setahu saya, Pak. Melepaskan itu, Pak. Melepaskan apa ya? atau partikel yang berbahaya ya, muatannya Iya. berbeda, Iya, itu ditangkap di cerobong ini sehingga asap yang keluar Makromolekul. ya, sehingga asap yang keluar itu sudah bersih ya, tidak mengandung logam-logam Bahaya. berbahaya. Kemudian ini gambar terakhir Cat mobil. ya, cat Ya, mobil. mengecat. Penerapan listrik statisnya Iya, itu kan. di Penempelan warna pada Penempelan permukaan logamnya itu, Pak. Bagus. Logam mobilnya. Bagus. Oke, itu manfaat ya listrik statis yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, dan materi ini sangat penting. Oke, untuk melanjutkan pembelajaran ini, mari kita saksikan video berikut. Cekidot. Mendeteksi muatan dengan elektroskop. Bahan dan alat yang diperlukan. Elektroskop, batang kaca, batang ebonit. Metode. Siapkan sebuah elektroskop. Sentuh piringnya dengan tangan. Hal ini untuk memastikan tidak ada muatan listrik di dalamnya, karena muatan dialirkan ke tanah melalui tubuh kita. Kemudian, gosokkan batang kaca ke kain sutra. Lalu, sentuhkan ujung batang kaca tersebut ke piringan di bagian atas elektroskop. Tampak bahwa bilah elektroskop terbuka. Ketika batang kaca menyentuh piringan kuningan elektroskop, maka elektron bebas bergerak dari piringan menuju batang kaca. Hal ini menyebabkan kekurangan elektron pada piringan kuningan. Untuk mengisi kekurangan ini, elektron-elektron dari bilah elektroskop mengalir menuju piringan. Hal ini menyebabkan pengurangan elektron pada bilah elektroskop. Akibatnya, sekarang bilah menjadi bermuatan positif, saling tolak-menolak, dan mengembang. Demikian pula ketika batang ebonit yang telah digosok ke kain bludru kemudian disentuhkan ke piringan elektroskop, maka bilahnya akan mengembang. Hal ini terjadi karena elektron bebas dari batang ebonit mengalir ke piringan dan terus menuju bilah elektroskop. Karena kedua bilah bermuatan negatif, maka kedua bilah mengembang. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa jika sebuah benda disentuhkan ke piringan elektroskop, lalu kedua bilahnya mengembang, maka benda tersebut pastilah bermuatan listrik. Namun, sampai pada tahap ini, kita belum dapat mengetahui sifat muatan listrik. Ya, itu ya video mengenai elektroskop.
Dan ada pertanyaan apa yang muncul dari video tersebut? Silakan. Pertanyaan dari video tersebut, silakan. Saya, Pak. Ya, siapa? Sandrina. Oke, Sandrina, silakan. Bisakah elektroskop dibuat dengan selain kaca? Oke, bisakah elektroskop dibuat dengan botol ya selain kaca? Tadi kan kita lihat botolnya kaca. Oke, bagus pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Adakah pengaruh deret tribolistrik dari tadi pembuktian tersebut, Pak, kegiatan tersebut? Ya, deret tribolistrik ya, terhadap pengujian dari elektroskop ya. Oke, dari dua pertanyaan itu ya, kita menggali informasi dari berbagai sumber ya melalui menjawab LKPD atau lembar kerja peserta didik yang udah ada di Psikologi, dan beberapa siswa sudah menjawab dan saya lihat ya jawabannya udah tampil. Udah Ya, Pak, ada Pak. Sudah, Pak. Oke, ini jawaban dari Sandrina. Silakan Sandrina Baca, untuk Pak. menjelaskan dari dari nomor 1 ya. Oh, Ya, Sandrina silakan. Kelompok benda yang merupakan konduktor listrik yang baik adalah besi, tembaga, dan air. Oke, besi, tembaga, dan air. Konduktor itu apa? konduktor Pengalir, Pak. penghantar. Ya, Pengalir penghantar dia. listrik yang Iya, yang baik, yang efisien. baik. Oke, penghantar listrik. Jawabannya betul? Betul, Pak. Ya, betul, Pak. Besi, Penghantar tembaga, dan listrik. air. Oke, betul. Kemudian yang nomor 2 silakan. Daya tarik-menarik antara dua muatan semakin besar jika jarak diperkecil. Ya, jarak diperkecil. Betul? Ya, betul, Pak. Ya, betul, Ya, Pak. gaya tariknya makin besar ya. Betul, Betul, bagus. Ya. Kemudian yang nomor 3. Hukum kolom, Pak. Hukum kolom. Ya. Sebelum keadaan netral didekati benda yang bermuatan negatif dan elektrok akan membuka karena kedua daun bermuatan negatif. Membuka jawabannya betul? Betul, Pak. Ya, betul. Yang lain sama ya? Betul. Oke, Ya. lanjut. Nomor 4. Yang bermuatan positif didekatkan kepada elektrok yang bermuatan negatif. Pada elektrok terjadi daun elektrok bertambah membuka. Bertambah Betul. membuka. Ya, betul. Betul, Pak. Kemudian nomor 5. Karena sama-sama bermuatan. Ya. Nomor 5, San. Karena bermuatan positifnya, Pak. Ya. Dua muatan masing-masing sebesar 6 kali 10 pangkat 6 kolom terpisah pada jarak 3 mm. K sama dengan 9 kali 10 9 dan F2 per kolom pangkat 2 dan kurung. Gaya interaksi yang timbul sebesar Q1 sama dengan Q2 sama dengan 6 kali 10 pangkat 6 kolom. Oke. R sama dengan 4 mm sama dengan 3 kali 10 pangkat 3 meter. K sama Betul. dengan 9 kali 9 10 pangkat 9. Oke. M pangkat 2 per kolom pangkat 2. Ditanya F titik. F sama Ya. dengan K dikali Q1 kali Q2 per R pangkat 2. 9 kali 10 pangkat 9 dikali 6 kali 10 pangkat 6 kali 6 kali 10 pangkat 6 dibagi 3 kali 10 pangkat 3 pangkat 2, 9 kali 10 pangkat 9 kali 36 kali 10 pangkat 15 plus 9 kali 10 pangkat 6. Hasilnya 9 10 pangkat 3 M sama dengan diperkecil 3,6 diperkecil. kali 10 pangkat 4 M. Hasilnya 3,6 kali 10 pangkat 4 Newton. Yang lain sama? Betul, Pak. Iya, D. Pak. Oke, betul. Nah, saya hanya sedikit ya memperbaiki dalam proses penulisan ya. Jadi ketika menuliskan rumus ya sebaiknya kalau ada pembagi kita tuliskannya Di bawahnya. Pecahan, Pak. 1 kali Bentuknya pecahan. 2 per R kuadrat. Sama dengannya lurus, masukkan angkanya 9 kali 10 pangkat 9
kali Q1 6 kali 10 pangkat min 6, Q2 juga sama 6 kali 10 pangkat min 6 per R-nya 3 kali berapa? 10 pangkat min 3. Oke, 3 kali 10 pangkat 10 pangkat min 3. Min min 3 dikali 3. 2, Pak. Dikali Ya, pangkat pangkat 2 dua, ya, bukan lempung. dikali. Iya, pangkat Ya. 2. Nah, sampai Lempung sini pangkat 2. kita bisa nggak usah dikalihin dulu, bisa. Coret. Ya, caranya adalah dengan mencoret. Jadi kalau kita jabarkan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 6 kali 10 pangkat min 6 dikali 6 kali 10 pangkat min 6 per, karena pangkat 2 kita tulisnya 2 kali, 3 kali 10 pangkat Iya. min 3 dikali 3 kali 10 3 kali pangkat 10 pangkat min 3. 3. Min 3. Nah, di sini siapa yang bisa dicoret? 9 9 dengan min, karena pembagian ya posisi 9 ya, Pak. sama 3 bisa dicoret. 9 sama 3. Ya, jadi di sini sisa 3 gitu kan? Mana Iya, lagi iya. 3 di atas bisa dicoret sama 3 di bawah? Bisa, Pak. Oke, Bisa, jadi kita Pak. coret. 1 jadinya. Ya, sehingga sisa tinggal pangkat ya 10 pangkat min 3 ada di bawah sebanyak 2. Nah, bisa 2. dicoret nggak dengan yang atas pangkatnya? Sisa tapi nanti pangkatnya Ya, berapa? Ya, bisa. Jadi dicoret 10 pangkat min 3 dengan 10 pangkat min 6. Jadi 10 pangkat min 3 ya kan? Min 3. Nah, 10 pangkat min 3 ini coret lagi dengan 10 pangkat min 3 di bawah. Sehingga Iya, hasilnya bisa. tinggal 6 kali 6 berapa? 36, Pak. 36. Oke, 36. 36. Kali pangkatnya sisa berapa? Sisanya min 3. Ini 10 pangkat 3, 9 sama 10 pangkat min 3. 6 jadi 10 pangkat 3. Ya, disederhanakan boleh. Jadi 3,6 kali 10 pangkat 4 Newton. Nah, ini. Ya. Ya, jadi Ini jawabannya. jawabannya betul dari Sandrina. Ini hanya cara Penulisan ya, Pak. perhitung ya, menulis dan berhitungnya aja yang perlu diperbaiki. Oke, kita lanjut. Ya, Ya betul. Saya Lip. Alif, Pak. Nah, silakan Ya. jawabannya, Lip. Ya. Kelompok benda yang merupakan konduktor listrik yang baik adalah C, besi, tembaga, dan air, Pak. Sama ya. Karena kan besi, ya sama. Yang kedua, Ada. gaya tarik menarik. Ya. Yang kedua, gaya tarik menarik antara dua muatan semakin besar jika D, jarak diperkecil, Pak. Karena itu faktornya, Pak. Ya, betul. Bagus. Selanjutnya. 3. 3. Jika elektroskop yang di dalam keadaan netral didekati benda yang bermuatan negatif, daun elektroskop akan A, membuka karena kedua daun bermuatan negatif. Oke, bagus. Ini juga tadi sama ya. Kemudian untuk nomor 4. 4 sama 5 kamu bisa ya? Iya, Waduh. di gambar satunya, Pak. Ini ya? Ya, ini nomor 5 doang, saya. Nomor 5 ya. Ya udah bahas nomor 5 aja nggak apa-apa. Ya udah. Tadi dua muatan masing-masing sebesar 6 kali 10 min 6 kolom terpisah pada jarak 3 mm dengan K atau konstantanya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Gaya interaksi yang timbul sebesar ya yang D, Pak, jawabannya 3,6 kali 10 pangkat 4 Newton. Rumusnya apa, Rik? Rumusnya? K dikali Q1 kali Q2 per L kuadrat. Nah, langsung ke situ. F sama dengan dulu. F sama dengan... Oh ya, F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per L kuadrat. K-nya berapa? Jadinya K-nya itu adalah sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat atau kolom kuadrat, dengan Q1 dan Q2 sama nilainya, yaitu 6 kali 10 pangkat min 6, dan nilai jaraknya sama dengan 3 mm. Kalau diubah menjadi meter dengan satuan yang telah ditetapkan itu kan meter, jadi milimeter kita ubah dulu, Pak. Jadinya kalau ke milimeter naik
2 tangga ke itu ke metal. 3. 3 tangga, 3 masuk. Jadi Jadinya 3 di 10 pangkat 3. Yaitu kalau misalnya 10 pangkat Min 3-nya 3. naik, jadinya pangkatnya negatif, Pak. Jadi M sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3. ini satuannya Nah, meter. kalau Di sini ya tetap tinggal saya estimasiin aja, Pak. Jadinya jadi 9 kali. jangan M, tapi R tetap. Ya, Ya, M-nya di sini di belakang karena M itu satuan. Di sini tetap jarak. Ya. Oke, lanjut. ya, jadi saya estimasiin aja jadi 9 kali 10 pangkat 9 dikali 6 kali 10 min 6 kuadrat 3 kali 10 pangkat min 3 dikali 2 kuadrat, disederhanain jadinya 9 kali 10 pangkat 9 kali 36 dikali 10 pangkat min 12 dalam kurung dibagi dalam kurung 9 kali 10 pangkat min 6. Tinggal dicoret. Nah, habis itu tinggal F sama dengan bisa ditentuin 36 dikali 10 pangkat 3 Newton. Jadi bisa disederhanain F sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 4 Newton. Oke, Sama seperti tadi, Pak. jawabannya tadi sama Sandrina ya. Oke, kita lanjut. Setelah membahas dari LKPD, ya selanjutnya adalah percobaan listrik statis. Ya, percobaan kita kali ini yaitu membuat ya elektroskop sederhana. Lembar kerjanya, cara langkah-langkah pembuatannya sudah saya cantumkan di Schoology. Ya, kemudian videonya, tutorialnya juga sudah saya masukkan linknya di Schoology itu melalui YouTube. Nah, video cara pembuatan elektroskopnya bisa disaksikan seperti ini. Untuk membuat elektroskop sederhana, alat dan bahan yang dibutuhkan antara lain tang, kemudian palu, gunting, spidol, kabel, plastisin, ini aluminium foil atau bungkus rokok ya. Kemudian ini botol bekas minuman, boleh juga botol bekas air mineral yang kecil boleh. Untuk aluminium foil dari bungkus rokok, ini setelah dipotong, kemudian dibasahi, dilepas kertas. Setelah dibasahi, dilepas kertasnya, sehingga tinggal tersisa bagian aluminium foilnya aja. Ini kertasnya masih ada. Ya, kalau ini yang udah nggak ada kertasnya, ada dibasahin terus dikelep. Oke, langkah selanjutnya adalah meletakkan 2 buah potongan aluminium foil pada tembaga yang sudah dibengkokkan. Kemudian tembaganya lebih dulu dimasukkan ke tutup botol, dan bagian atasnya dibuat melingkar seperti ini dengan bantuan spidol. Kemudian kita masukkan. Oh iya, sebelum dimasukkan, di bagian bawah botol ini dimasukkan plastisin ya, agar tembaganya menjadi lebih kuat, tidak goyang-goyang. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam botol, tutup rapat, dan elektroskop sederhana ini siap digunakan untuk menguji muatan suatu benda. Oke, cukup kegiatan kita pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti itu ya langkah-langkah kerja untuk membuat elektroskop sederhana. Kemudian selanjutnya adalah presentasi hasil percobaan. Siapa yang mau mempresentasikan hasil percobaannya? Ya, saya Pak. Oke, boleh Adam. Ya, jadi hari ini saya akan membuktikan keberadaan atau eksistensi dari listrik statis menggunakan alat yang disebut dengan elektroskop sederhana ya. Jadi sini saya menggosok-gosokkan dulu rambut penggaris saya ke rambut atau
mistar untuk mengumpulkan elektron ya, memindahkan elektron dari rambut ke mistar sehingga mistar bermuatan negatif ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu ya, bereaksi itu ya. Saya mundurkan, itu dia terbuka. Jika saya majukan terbuka, jika saya mundurkan tertutup ya. Sampai di sini kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Al-Fawel dan di video kali ini saya akan menguji coba elektroskop sederhana buatan saya. Ya, jadi seperti ini saya menggunakan botol kaca sebagai tabungnya dan kepala elektroskopnya seperti dilihat dari besi yang akan dialirkan ke bawah yang disambungkan oleh daun elektroskop. Dan mari kita uji. Ya, saya menggunakan batang penggaris yang akan digosokkan dengan benang wol. Ya, seperti yang dilihat tadi kertasnya agak terbuka akibat adanya elektron yang berpindah ke elektroskop yang awalnya ini netral. Oleh karena itu elektron yang berasal dari penggaris yang bekat tadi, kita cara menggosok untuk membuat elektron dari benang wol ini pindah ke penggaris lalu dialirkan pula ke elektroskop yang menyebabkan daun elektroskop akan kepenuhan elektron. Dan kepenuhan elektron artinya kedua daun ini bermuatan negatif. Dan karena bermuatannya sama, negatif dan negatif, maka terjadi interaksi tolak menolak. Dan daun akan membuka lebar seperti huruf A. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Adam, sebentar. Ini udah tampil ya hasil percobaan Belum, Pak. dari Oh, Adam? udah. Udah ya. Oke, silakan Ya. Adam dipresentasikan. Ya, jadi hasil percobaan elektroskop untuk nomor 1 di sini ada perlakuan terhadap mistar sebelum dan sesudah. Lalu di bagian yang kedua ialah keadaan daun elektroskop. Di sini sebelum digosok ke wol atau rambut, bagian dari daun elektroskop itu tertutup atau dalam keadaan netral karena tidak ada muatan yang mengisi, posisinya netral. Lalu sesudah digosok ke wol, maka jumlah dari elektron akan mendominasi sehingga menjadi bermuatan negatif dan keadaannya pun saling menjauh. Nanti daun elektroskopnya saling menjauh dalam keadaan tolak atau dengan kata lain tolak menolak. Oke. Ya, Pak. Jadi sebelum digosok, perlakuan terhadap misal sebelum digosok ini tertutup atau terbuka? Tertutup, Pak. Tertutup ya? Posisinya Oke, karena seperti dia ini, Pak. belum ada muatan ya, masih netral, bagus. Kemudian yang kedua gimana setelah digosok? Keduanya saling menjauh satu sama lain, Pak. Oke, daun elektroskopnya menjauh atau terbuka ya? Iya, terbuka. Oke, itu bagus ya presentasi dari Adam ya, hasil percobaan elektroskopnya. Yang lain sama hasilnya? Sama, Pak. Oke, sama ya. Sama. Oke, selanjutnya setelah presentasi dari Adam tadi ya, presentasi hasil percobaan elektroskopnya, ya selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Benda bermuatan atau Ya, tidak Lip. bermuatan Ya. dapat Ya, benda bermuatan atau tidak bermuatan dapat diuji dengan elektroskop. bermuatan dapat diuji dengan elektroskop. ya elektroskop yang kamu buat ya, yang sederhana ya. Ya, Ya, bisa. Pak. Oke. Yang lain? Simpulannya? Yang Jarak, lain? Pak. Jarak mempengaruhi kekuatan dari Oke, jarak kekuatan dari
mempengaruhi kekuatan Gaya dari tarik menarik. gaya tarik Iya. atau Gaya. gaya kolomnya ya? Iya, Ya. gaya kolom. Gaya kolom. kolom. Ada lagi? Enggak. Elektroskop dapat dibuat dengan bahan yang sederhana. Elektroskop dapat dibuat dengan bahan yang sederhana. iya, bahan yang sederhana. Kamu pakai apa bikinnya? Botol UC 1000, Pak. Oke, pakai apa lagi? Pakai Botol kaca. tembaga, kabel. Atau tembaga ya, kabel tembaga. Pokoknya Daunnya gampang bisa ya. kertas juga. Iya, Daunnya sederhana bisa Pak. Daunnya pakai juga bisa kertas kertas. Daunnya bisa pakai kertas, nggak mesti Aluminium pakai aluminium foil ya, bagus. Iya. Oke. Ini kesimpulan kita pada kegiatan pagi hari ini, silakan dicatat. Elektroskop. Oke, kalau sudah dicatat evaluasi pembelajaran ya kita pada kegiatan hari ini itu sudah ada di psikologi, bisa dikerjakan ya. Kemudian untuk tugas atau materi untuk materi pembelajaran kita berikutnya yaitu mengenai listrik dinamis. Ya, silakan dibaca buku paket halaman 267. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan membaca doa setelah belajar. Subhanallah wa bihamdika alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan. Siapkan diri untuk kegiatan PAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.